Oke guys, apa kabar teman-teman semua? Sehat-sehat ya? Gimana nih harinya ya? Semoga teman-teman selalu diberkatin ya. Selalu sehat, selalu bahagia ya. Dan juga apapun yang teman-teman lagi perjuangkan sekarang dapat diberikan kemudahan ya. Oke guys, hari ini saya seperti biasa ya di acara The Ngobis ya teman-teman. The Consulting Ngobrol Bisnis ya, yang kita lakukan setiap Selasa ya, setiap Selasa jam 8 malam ya. Kita akan ngobrol dengan narasumber-narasumber hebat luar biasa guys, yang dimana kita akan ngobrolin soal sharing pengalaman narasumber ya terkait dengan bisnisnya, bagaimana mereka mengembangkan usahanya gitu ya. Dan hari ini topik yang akan kita usung adalah bagaimana bisnis bisa bertahan lama dan terus berkembang. Bersama narasumber kita hari ini adalah Pak Calvin Lim ya, Direktur dari PT Transportasindo Agung Sejahtera ya. Sebetulnya saya sudah sempat follow ya Pak Calvin Lim cukup lama, bahkan saya sempat satu grup juga dengan beliau di satu ini ya, grup WA ya. Tapi ini kali pertama saya bertemu dengan beliau dan senang sekali ya, karena hari ini saya akan banyak berbicara atau banyak bertanya ya dengan Pak Calvin Lim ya. Anyway, buat teman-teman juga ya yang yang pengen belajar soal bisnis ya, ikutin juga kita punya webinar ya. Ingat saya tanggal 28 besok ya, 28 Juli ya guys, 28 Juli berarti minggu depan guys. Hari Jumat kita akan ada webinar dengan judul bagaimana double profit tanpa double effort ya. Jadi itu yang judulnya yang akan dibawa. Kita akan memberikan teman-teman pemahaman bagaimana caranya teman-teman bisa melakukan mengembangkan usaha tanpa double effort tapi hasilnya double. Nah, ini kan menarik ya. Kalau misalnya Anda melakukannya double effort, ya udah pasti hasilnya double. Nah, atau bisa hasilnya double. Tapi kalau ini tanpa double effort tapi hasilnya double lah, gimana caranya? Nah, ini kita akan bawakan topik webinarnya ini di tanggal 28 Juli 2023 ya. Teman-teman nanti boleh lihat di link ya, itu jam 2 siang. Teman-teman boleh lihat di link di biasanya di bio link guys, di profile teman-teman bisa tinggal daftar saja ya. Oke, sebentar saya akan undang Pak ini ya, Pak Calvin. Saya akan coba undang untuk kendala ya untuk live-nya ya. Saya sambil sapa-sapa nih yang sudah join ya. Ada Pak Andri, halo Pak Andri. Wah, Pak Andri ini setia nih ya. Ikutin terus. Kak Aisyah ya, Kak Reni ya, Kak Rama, Kak Kamal ya. Kak Kamal, Kak Freddy Jen, halo apa kabar semua ya? Sehat-sehat semua selalu ya. Selamat malam Pak Deddy. Selamat malam Pak Calvin. Ya, apa kabar Pak? Ya, salam kenal Pak. Ya, Pak Pak Calvin, rasanya gambar di saya kok muter-muter ya Pak ya? Pak Calvin gambar saya jelas ya Pak ya, gambar saya ya? Gambarnya oke, bagus. Sinyal oke. Oke, cuma di tempat saya kok gambarnya ini ya Pak Calvin kayak nge-freeze gitu. Sebentar Pak, Sebentar ya. sebentar. Sebentar, saya coba ganti hotspot sebentar ya Pak ya. Saya coba ganti provider. Sebentar. Iya, di tempat saya juga suaranya jeda Oke. Nah ini mulai kelihatan Pak. Sip. Nah ini. Oke. Nah ini gambarnya goyang Pak. Tadi soalnya gambarnya Pak Calvin kayak loading gitu. Oh ya. Hai Pak Calvin. Salam kenal Pak. Ya, salam Baru kenal. ketemu di di sini ya Pak ya. Iya. Juga pertama Ya. kali ini ya, ada lihat Instagramnya Pak Deddy, ini iklannya kencang ini. Muncul terus di Instagram saya. Iya Pak ya. Iklannya kencang Pak ya. Ternyata kita pernah segrup Pak, ternyata Pak. Saya ternyata pernah simpen nomornya Pak Calvin dulu di FBI ternyata. Oh, FBI ya, Pak Gendro ya. Ya. Saya lihat waktu tadi saya Bapak masuk di grup, terus saya lihat, loh ternyata saya sudah pernah ada nomornya Bapak. Gitu. Ya, oke. Dan saya sudah follow Bapak sudah lama Pak, sudah sering ngeliatin Instagramnya Bapak juga. Sering sama Pak Andri kan juga kadang-kadang bertemu sama Pak Andri ini ya, Pak Solo ya, Pak Andri Games. Iya, Pak Andri ini guru saya juga ini. Ini rajanya dia hobi belajar nih. Kita sering ketemu di mana-mana kalau belajar nih. Ya. Pak Andri sempat kita undang juga Pak di acara The Office dulu Pak. Sempat kita juga undang. Kebetulan beliau juga ini
Rasanya setiap workshop rasanya ketemu Pak Andri. Iya, betul, betul. Sama, saya juga ketemu Iya, terus iya. ini. Kalau seminar apa aja ketemu Pak Andri terus ini. Gitu ya. Teman Iya, seminar ya Pak ya. iya, betul, betul. Iya. Ini Pak Calvin hari ini posisi lagi di mana Pak? Lagi di kota mana Pak hari ini Pak? Enggak, saya ini kebetulan udah di rumah, Pak. Udah sampai di rumah. Oh di Jakarta berarti Pak ya? Jakarta, ya. Kebetulan Ya. minggu lalu saya lagi di Singapura. Jadi saya khawatir pas nanti klien kalau ajak undang makan, nah ini saya takutnya di situ aja sih. Makanya saya minta di reschedule lagi. Ini mohon maaf sebelumnya nih Pak Deddy. Ya, nggak apa-apa, Pak. Kita juga terima kasih Pak Calvin udah nyempatin waktu ya di sela-sela kesibukannya Bapak ya Pak. Memang acara ini Sama-sama. kita senang sekali kalau Pak Calvin bisa nyiapin waktu untuk ngobrol dengan kita Pak untuk acara tengok di Ya, sini. Gitu. ya sama-sama. Makasih. Iya, iya. Hari ini kita ngobrol santai aja ya Pak ya, karena kan memang kita di ngopi ini biasanya kita akan mengulik Pak soal narasumber gitu ya, soal apa namanya historinya dari narasumber sampai nanti bisa bangun bisnisnya, kisah jatuh bangunnya gitu ya. Ya ini yang biasanya teman-teman ini pengen belajar bukan hanya dari teori Pak, karena kan kalau teori ya kita tahu ya, teori itu ya just teori. Jadi prakteknya itu kan tidak seindah teori Pak gitu ya. Ya, betul, betul. Jadi yang kita ingin belajar dari seorang Pak Calvin, gimana sih Pak ceritanya Bapak bisa membangun usaha gitu. Ya. Oke. Jadi nanti minta izin ya Pak, saya bakal banyak tanya ya Pak Calvin ya. Ya, silakan Pak. Silakan, jangan senang hati Ini Pak. kalau ada pertanyaan saya mungkin agak konfidensial Pak, Bapak juga bebas. Kalau nggak mau dijawab bisa bilang oh maaf kok konfidensial. Tapi kalau nggak Bapak mau jawab juga boleh gitu ya. Ya, mudah-mudahan sih semua nggak konfidensial. Siap, Ya. siap Pak, siap. Oke. Ya, karena biasa di moderator Pak. Takutnya sering tanya, kita takutnya pas konfidensial jangan sampai gitu ya. Ya, oke lah, harusnya sih enggak. Siap. Oke Pak, kita mulai ya Pak Calvin ya. Oke, siap. Oke. Kita ngomong santai aja Pak dari ini Pak, dari mungkin biasanya kita pengen tahu Pak latar belakang atau mungkin kisah hidupnya Bapak gitu ya dari awal. Mungkin gimana berusahanya gimana pertamanya atau bekerjanya sebagai apa dulunya sampai kok sekarang seperti apa Pak? Boleh nggak Pak diceritakan Pak? Oke, ya ini perkenalkan ya, nama saya Calvin Lim. Saya asli Medan. Awalnya itu saya bekerja di perusahaan galangan kapal milik paman saya di Medan. Jadi tahun 2002 saya diajak oleh ipar ya, kakak ipar saya untuk buka bisnis di Jakarta. Kebetulan kakak ipar saya kan udah duluan ya, dia di Medan udah usaha ekspedisi ini ya. Jadi dia nawarin saya, mau nggak kamu di Jakarta ya kan? Ya kita sih waktu itu masih single factor ya, jadi nggak punya beban, nggak punya tanggungan. Ya ada tawaran seperti itu, ya langsung aja sikat ya kan, langsung ambil aja gitu. Jadi saya masih ingat pertama kali saya tiba di Jakarta, saya kerja ekspedisi logistik ini, tidak punya ilmu apapun tentang logistik ini. Jadi benar-benar blank, benar-benar buta tentang logistik ini. Nah itulah kalau boleh bilang sih, ya mungkin apakah saya termasuk yang satu-satunya berbisnis tanpa punya pengetahuan sama sekali. Jadi kakak ipar saya juga sebenarnya sih dalam hal mengajar juga agak kurang bisa ngajar ya. Jadi ya semuanya otodidak ya. Ya syukurnya sih mungkin karena mental kali ya. Jadi belajarnya cepat ya. Akhirnya ya bisa berkompetisi sampai hari ini. Gitu Pak Deddy. Oke. Itu kalau boleh tahu tahun berapa Pak pertama kali merantau ke Jakarta Pak? 2002. 2002. Berarti 21 tahun yang lalu berarti Pak ya? Yes, betul. Oke. Nice. Itu berarti 2002 itu masih baru awal-awal setelah kerusuhan dan kawan-kawan ya Pak waktu 2002 ya, masih belum terlalu maju seperti sekarang ya Pak Jakarta waktu Pak ya. Jakarta saya masih ingat waktu saya tiba itu pas banjir ya, pas banjir besar ya, itu kan banjir 5 tahunan di 2002, 2007. Ya. Jadi waktu saya tiba itu ya Jakarta masih banjir sih. Ya itulah kalau boleh kenangan yang sangat membekas. Oke. Apa Pak yang dirasakan pertama kali waktu pindah Pak ke Jakarta Pak? Yang pasti sih saya merasa ini ya semangat ya, karena memang waktu dari kecil itu orang tua saya mungkin sudah mendoktrin. Jadi saya itu suatu hari harus
punya usaha sendiri gitu, harus berbisnis. Hmm. Nah, jadi waktu ketika ada tawaran dari partner saya yang sekaligus kakak ipar saya, ya saya langsung ambil. Jadi saya ke Jakarta dengan semangat yang sangat sangat tinggi ya. Walaupun orang tua saya sih sebenarnya sih agak berat ya untuk, ya istilahnya orang tua manapun pasti berat ya untuk melepas anaknya ya. Tapi saya tetap bersikeras merantau ke Jakarta. Ya akhirnya orang tua saya juga ya mungkin dengan terpaksa kasih saya merantau ke Jakarta. Ya syukurnya sih saya udah bertekad ya. Kalaupun gagal saya juga nggak mau balik gitu ya kan. Tetap harus berhasil gitu sih. Itu sih mungkin yang bisa saya cerita di awal-awalnya gitu. Oh, oke. And then Bapak waktu berangkat 2002 itu akhirnya udah berangkat ke Jakarta dengan kondisi yang lagi on fire ya Pak ya, lagi semangat-semangatnya. Terus habis itu Bapak kondisinya setelah sampai Jakarta, mulai bekerja dengan kondisi yang tidak punya ilmu waktu itu Pak ya? Betul. Nggak punya ilmu apapun tentang ekspedisi ini. Ya. Oke. Terus gimana Pak, tahun-tahun pertama waktu ngalami di ekspedisi itu gimana sulitnya Pak? Wah, ini pertanyaan yang paling saya suka ini. Ini saya sering bertanya ke teman-teman yang pernah berbisnis ya. Kalau berbisnis itu di tahun pertama itu adalah tahun yang paling sengsara kalau saya bilang ya. Kalau saya disuruh ulang kembali tahun-tahun tersebut, saya mungkin saya nggak mau lagi mengulangi. Kecuali nggak ada pilihan yang lain ya. Saya masih ingat berat badan saya itu turun 6 kilo, saya masih ingat. Ya, karena saking stresnya ya. Itu saya harus mencari customer, menghadapi customer. Ekspedisi ini kan bisnis yang sangat apa ya kalau saya bilang ya. Kita harus berhadapan dengan supir, kita harus berhadapan dengan preman pelabuhan, kita harus berhadapan dengan customer yang mungkin yang tipikalnya yang suka marah-marah. Nah, itu yang mungkin membuat saya stres, ya saya sampai akhirnya turun 6 kilo di 8 bulan pertama itu. Itu mungkin ya masa-masa yang paling sulit yang saya alami di 8 bulan tersebut. Nah, sampai mungkin 2 tahun kemudian masih terus berjuang, itu juga bukan hal yang gampang ya, karena saya bekerja itu dari jam 7, jam 8 pagi, selesainya itu ya jam 10 malam paling cepat ya, kadang sampai tengah malam jam 12 sampai jam 1 jam 2. Nah, istirahat cuma hanya sampai ya 4-5 jam lah setiap hari seperti itu. Ya selama 2-3 tahun seperti itu sih, Pak Deddy. 2-3 tahun. Oke. Terus waktu itu sampai turun 6 kilo itu apa Pak? Maksudnya stres atau apa mungkin yang dirasakan waktu 2 tahun pertama itu Pak? Stresnya itu bisnis itu ketika kita baru mulai, yang pasti kan customer kita belum ada ya. Jadi kita harus cari customer. Yang kedua, ketika kita punya customer, kita harus kerja dengan sebaik mungkin supaya customer itu jangan sampai pindah ke tetangga ya, atau kompetitor gitu ya. Benar. Nah, di satu sisi kan ekspedisi ini kan bisnis yang sangat banyak orang yang bisa lakukan juga sih. Banyak orang bisa kerjakan juga. Pas kebetulan kita juga ketemu dengan customer yang sangat sangat demanding ya, yang sangat banyak permintaannya ya. Ya di situ saya juga udah stres. Terus saya juga harus menghadapi itu tadi ya, preman-preman di pelabuhan. Karena bisnis saya ini kan berhubungan dengan laut. Jadi saya tuh harus di pelabuhan setiap hari, mengurus kontainer, mencari kontainer ya untuk dikirim ke customer ya. Nah di situ kan saya harus berhadapan dengan ya ini oknum-oknum yang ada di pelabuhan lah. Nah di situ kan kita harus pintar-pintar bermain di lapangan ya. Kita terlalu keras juga nggak boleh, terlalu lembek juga kita nanti dipersulit ya kan. Nah itu yang membuat saya mungkin stres ya, akhirnya ya turun ya berat badan tersebut sih. Ya seperti gitu. Apa pernah sampai mungkin merasa gini Pak, wah ini rasanya bukan bisnis saya gitu, atau gimana Pak? Pernah sampai kayak gitu nggak Pak? Pernah. Sempat saya berpikiran, wah ini kayaknya saya mungkin kalau sampai bertahun-tahun seperti begini mungkin saya nggak sanggup ini. Itu sempat kepikiran. Tapi ya kembali lagi ya, waktu saya berangkat dari Medan, mentalnya kan sudah fix ya. Apalagi di Medan saya kan banyak teman-teman saudara yang pada ngebully gitu ya, dan arti kata kamu masih muda ya kan, mana mungkin ada orang yang mempercayai barang-barangnya kirim kepada seorang anak muda yang nggak ngerti apa-apa gitu kan. Nah justru omong-omong seperti gini yang kadang-kadang membuat saya makin bertahan gitu kan. Jadi ketika saya hampir menyerah, ya udah hampir menyerah nih ya,
saya kepikiran lagi nih, kalau saya pulang, ya nanti teman-teman yang dulu pernah bully saya ini, mereka makin ini dong ya. Jadi terbukti Makin apa happy Pak apa ya? omongan, makin happy. Jadi saya nggak mau sampai itu terjadi sih. Jadi itu saya terus Hmm. bertahan. Ya untungnya sih mungkin mental sekali lagi ya di sini mental itu sangat penting ya. Jadi saya nggak pernah nyerah ya sampai benar-benar stabil lah, sampai saya bisa mulai dikenal orang ya. Pelayan sudah mulai kenal saya, preman-preman itu sudah Hmm. mulai ya udah bisa berteman semua ya, pemilik Hmm. truk yang sebagai vendor juga udah kenal baik semua. Nah itu waktu berlalu ya akhirnya saya juga udah mulai settle sih semuanya gitu. Oke, 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 oke. Berarti 2 tahun kemudian sudah mulai agak bagus ya Pak kondisi untuk Betul, dalam kondisi bisnisnya ya. betul, Oke, betul, oke, betul. oke, Tapi oke. dalam Setelah itu hal apa Pak yang dilakukan? dalam dalam hal 2 tahun itu hanya sebatas ini aja ya, sebatas kerjaan sudah lebih stabil aja ya. Namun untuk Oke, masalah kayak seperti permodalan ya itu juga ya masih ini ya, karena kan bisnis ini kan kita partnership ya. Jadi saya ya. bertiga ya. Saya sama kakak ipar saya sama paman saya sih, kita bertiga. Jadi Hmm. bisnis ini kan tadinya saya pikir modalnya mungkin nggak begitu besar. Ternyata Ya. semakin berkembang, dibutuhkan modal yang semakin besar juga. Nah, di situ Oke. saya mengundang inilah ya, jadi paman saya juga ikut gabung sebagai investor. Ya, akhirnya kita bisa berkembang sampai hari ini. Oh, oke, oke, oke. Jadi masalah berikutnya setelah sudah habitnya udah beres, lanjut yang berikutnya adalah modalnya Pak ya, yang itu ya Pak ya. Mm. Ya, betul, Oh, oke, betul. oke, 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 oke. Loh, Pak, kalau boleh boleh cerita Pak, kenapa Pak kok sampai butuh dimodalin Pak? Awalnya kan waktu saya sama kakak ipar saya kan kita hanya ini ya, istilahnya sih kita masih muda ya, waktu itu masih umur 20-an ya. Hanya modal semangat Hmm. dan modal tekad ya. Tapi Ya, kita ya. harus akui ya, ini mungkin kalau bagi yang mendengar sih, saya mau sharing. Kadang-kadang hanya sekedar semangat aja itu nggak cukup ya. Kita harus Hmm. punya ilmu dalam berbisnis sih. Jadi ketika Hmm. paman saya udah mulai invest uangnya ke perusahaan ini, dia baru tahu ternyata kita kerja-kerja kita nggak pernah menagih gitu loh. Kita Hmm. kita ada kerja tapi Oh, tidak pernah nagih, makanya kita selalu kekurangan cash flow oke. ya kan. Nah itu yang sangat Hmm. berbahaya. Jadi setelah itu kita udah mulai membenak administrasinya, ya sudah mulai rapi, ya akhirnya kita bisa bisa ini kita bisa bekerja yang lebih banyak lagi gitu. Oke, 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 oke. Jadi masalahnya waktu itu kelupaan ya Pak ya. Salesnya terus jor-joran gitu ya. Operasionalnya Ya, bagus, nagihnya kurang gitu Pak ya. ya saya jadi kita bertiga ini punya kekuatan masing-masing ya. Jadi itu Ya, ya, yang harus kita. Jadi gini, saya punya kemampuan dalam hal sales dan operational marketing. ya. Partner saya yang satu lagi dia mengurus armada dan supir. Nah, paman saya ini Hmm. dia jago keuangan. Jadi kita Hmm. kebetulan Hmm. 3 orang ini punya sifat yang saling bertolak belakang. Ya, Nah, ya, ya. saking berbeda berbeda ini ya, saking berbeda keterampilan kita ini. Kadang di lapangan kita tuh sering ya inilah ya tahu sendiri ya, ada gesekan Ya, lah ya. ya, ya. Beda pendapat Nah, ya. jadi nanti saya menganggap, oh dia ini nggak bisa jualan. Dia menganggap, oh kamu nggak Ya. bisa keuangan ya kan. Tapi lama-lama kita sadar, kita nggak boleh membanding seperti begitu. Justru kelebihannya dia adalah kekurangan saya. Dan Ya. kelebihan saya adalah kekurangan dia. Kita harus sama-sama Hmm. bisa bisa ini berkolaborasi ya. Ya kan? Nah inilah yang akhirnya kita sepakat untuk membagi tugas. Ya jadi saya yang mengurus bagian operasional, sales dan marketing, paman saya yang bagian keuangan, terus yang kakak ipar saya dia yang bagian armada gitu. Akhirnya bisa ketemu ritmenya Pak ya. Ya, tapi itu lama banget. Itu udah sekian bertahun-tahun baru bisa ketemu format seperti begini. Oh, jadi awal-awal gitu tengkar terus gitu Pak, atau sering beda pendapat terus gitu Pak di awal-awal Pak? Sering, sering. Ya namanya berdebat, beda pendapat itu mungkin sudah makanan sehari-hari ya. Jadi ya Oh, saking saking seringnya kita bahkan sempat sempat cuek-cuekan, sempat nggak sapa menyapa ya kan. Ya tapi saya pikir itu dinamika dalam partnership ya. ya, Ya ya. untungnya sekali lagi ya, untungnya kita tidak ego ya kan. Kita tahu ya bahwa memang apa yang partner saya sampaikan itu sebenarnya memang itu adalah kenyataan sih. Kadang kan kita Ya, ya. egois ya, kita merasa udah bener,
kalau dibilang salah kan kita gengsi ya kan. Nah, itu yang Ya, harus ya, kita ya, hilangkan ya. juga sebenarnya. Oh, oke, oke, oke. Tapi apa nggak pengaruh, Pak? Kan karena ini saudara, begitu ya, Bapak, kakak ipar, terus paman, dia, terus Bapak kan sebagai saudara juga, itu terus bertengkar, itu apa nggak sampai ngefek ya, Pak, ya, dalam kehidupan kekeluargaan gitu, Pak? Kalau waktu Eh, bertengkar. dulunya ya, dulunya ya. Ya Oke. tapi dengan ini kan bisnis sudah 21 tahun ya, ya kan. Jadi Ya, ya, ya ya, ya. manusia itu kan kalau pribadi saya nih ya, semakin berumur kita harus semakin bijaksana ya, ya kan. Jadi Ya. ya pada akhirnya saya memutuskan ya kita boleh berdebat, kita boleh beda pendapat, kita boleh konflik di pekerjaan, tapi ketika sudah di luar dari itu ya kita tetap saudara, kita tetap ketemuan, kita tetap ngobrol seperti biasa Hmm. gitu. Nah, gitu sih. Bisa membedakan lah profesionalisme gitu. Oke, 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 oke. Dan itu yang akhirnya membawa Bapak akhirnya mulai bekerjanya tambah lebih, ritmenya lebih bagus ya, Pak, ya. Apa Betul, pace-nya betul. dengan paman, dengan saudara akhirnya bisa lebih baik gitu ya, Pak, ya. Betul, betul. Oke, Karena kalau oke, karena oke. kalau kita karena kalau gini ya, misalnya kita partnership tapi dalam keadaan saling tidak suka ya atau mungkin kita Ya, punya perasaan sudah nggak senang lagi sama si A si B gitu ya. Itu ya, saya ya. berani jamin ya, itu bisnis sudah pasti tidak bisa berkembang lagi. Karena Hmm, saya pernah melihat ya teman kebetulan teman ya, dia juga lagi ya, konflik dengan saudaranya. Ketika ada ya. peluang datang, teman saya ini dia nggak mau ambil peluang tersebut. Dia bilang, ah ngapain lah, toh saya juga sama saudaranya juga udah nggak bisa akur ya kan. Nah, jadi dia melepas peluang Hmm, tersebut. Nah, di situ saya belajar bahwa dalam partnership itu kita gimana pun harus kompak. Kalau kita udah nggak kompak, hmm. nanti hal-hal kecil aja pun itu jadi masalah besar. Nah, Ya, ya, tapi ya, ya. kalau kita kompak itu nanti masalah besar bisa jadi masalah kecil. Kalau tidak kompak, masalah Hmm, kecil jadi masalah besar. Itu pengalaman saya sih. hmm. Ya, 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 ya. Benar, 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 benar. Itu ya memang harusnya sama-sama ngerti ya, Pak, ya. Sama-sama apa namanya egonya ditekan gitu ya, Pak, ya. Ya, ya betul. Oke, Tapi butuh waktu oke. sih Pak Dedi, Pak, itu butuh waktu. Hmm. oke. Pak, pengen pengen dengar cerita, Pak. Pernah nggak, Pak? Ini kalau kalau memang ini private jangan siapa ya, tapi saya pengen tahu aja gitu ya. Pernah nggak, Pak, suatu waktu itu misal gitu ya, ternyata kita pas bertengkar bertiga gitu ya. Terus bener-bener nih, Pak, nggak ada yang mau ngalah. Terutama yang tua kan, biasanya yang tua kan nggak mau ngalah. Biasanya, Pak, ya nggak mau ngalah. Terus Bapak sebagai pribadi apa, Pak, yang dilakukan? Kalau seandainya itu pernah, Pak? Nah, ini mungkin tips saya juga ini ya, kalau bisnis yang Ya, untuk partnership ya. ya. Kalau bisa sih partnership itu cari yang ganjil, jangan cari genap. Oh, Artinya harus cari gini, yang ganjil kalau ya, Pak, ya. kalau partner hanya 2 orang, kalau dua-duanya udah sama-sama keras kepala ya, siapa yang jadi Ya, penengah? Nah, kebetulan ya, di Transporindo ini kan kita bertiga. ya. Jadi kalau 2 orang sudah beda pendapat, satu yang jadi juri gitu, jadi wasit. Hmm. Nah, selalu kejadiannya kalau ada masalah pasti dua yang hanya kalau setiap kali ada bermasalah pasti hanya dua pihak yang bermasalah, satunya Hmm. tidak terlibat. Jadi satunya itu yang selalu menjadi penengah. Bisa jadi hari ini saya jadi wasit, besok-besok nanti paman saya jadi wasit, atau nanti kedepannya bisa jadi kakak saya jadi wasit. Seperti begitu. Nah, jadi bagusnya sih Oh. kita waktu konflik selalu ada yang menjadi penengah. Jadi ini tipsnya ya teman-teman ya, harus ganjil gitu ya. Kalau Tiga, bisa ya. lima. Iya. Mantap, Mm. mantap, 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 mantap. Oke, 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 menarik, menarik. Jadi itu akhirnya dengan kondisi seperti itu malah hampir tidak pernah sampai kontak-kontakan sampai deadlock nggak ada, Pak, ya, karena ada penengahnya Enggak, ya dalam artian. ya enggak. Oke, Ya kalau nice, nice. paling paling kalau sampai deadlock ya, ya nanti yang orang Ya. ketiga itu dia yang menjadi penentu. Nanti dia mau kasih suaranya ke Oh, siapa gitu. Dan yang pihak oke. yang kalah dia juga nggak boleh ini ya nggak boleh protes lagi ya dia harus jiwa besar. Itu sih kesepakatan kita. Oke, 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 oke. Nice, 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 nice. Menarik, 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 menarik. Oke. Pak, penasaran, Pak. Ini kan bisnis sudah 20 tahun ya, Pak, ya, gitu ya. Ya, ya. Kalau boleh boleh di flashback, Pak. Dari tahun pertama sampai tahun ke-20 gitu ya, Pak, ya. Menurut Bapak tahun yang paling challenging buat Bapak tahun berapa, Pak? Challenge itu berarti yang paling susah ya atau gimana pengertian challenging itu? Paling belum tentu susah, tapi bisa di challenging buat seorang Pak Calvin. Challenging itu saya masih ingat di tahun 2004.
Jadi itu pertama kali waktu saya kirim, jadi kan Transporindo ini kan ekspedisi yang bergerak di bidang pengiriman barang melalui kontainer. Jadi satu Ya. kontainer itu isinya bisa puluhan ton ya, itu barangnya mahal-mahal Hmm. semua. Yang paling Hmm. challenging itu adalah di tahun 2004 ketika karyawan saya itu membawa kabur barang satu kontainer yang Oke. isinya senilai 300 juta lebih. Nah, Wow. jadi tahun itu tahun 2004 ya, itu kalau Ya, ya, inflasi ya, ya. sekarang berarti barang sudah 2 kali lipat lebih ya. Saya harus Ya. mengganti rugi sih waktu itu, harus mengganti rugi ke Hmm. pemilik barangnya. Dan pada saat itu Hmm. 2004 perusahaan ini masih belum menguntungkan, alias masih belum dapat duit. Ya, itu Ya, kita ya. harus ganti rugi ke pemilik barang dan ya memang kita putuskan untuk ganti rugi supaya untuk menjaga nama baik sih. Itu yang paling challenging Ya, ya. waktu itu. Oke, 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 oke. Tapi akhirnya waktu itu bisa terlunasin ya, Pak ya, untuk hal tersebut ya. Ya, karena kita tanggung jawab, cuma kita minta ganti ruginya secara cicil gitu ya. Jadi Ya, kita nggak ya, mungkin ya. bisa ganti sekaligus. Ya, pemilik barang juga bersedia. Ya, akhirnya kita ganti secara bertahap lah ya sampai sekian tahun ya akhirnya lunas ya masalah selesai gitu. Oke, 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 oke. Nice, nice, nice. Jadi itu malah tahun-tahun kedua itu yang menurut Bapak malah challenging ya, Pak ya, terkait waktu yang Ya, awal-awal ya, Pak. ya Oke, oke, betul. oke, oke. Kalau terkait dengan tim, terkait dengan mungkin pihak-pihak luar itu udah tahun kedua sudah aman atau gimana, Pak? Tim itu, maksudnya tim itu ya. Sampai tahun 2008 tim itu masih ini ya, masih istilahnya masih ya kalau saya bilang sih masih campur aduk semua lah. Semua Ya, ya, kerja itu bukan berdasarkan job desk ya. Semua kerja ya. berdasarkan apa yang bisa dikerjakan. Saya juga masih ingat Hmm. saya seperti ini ya, saya seperti kungfu master gitu ya, apapun dikerjakan. Kufu master, Pak Jualan ya. ya, jualan iya ya kan, keuangan juga iya, operasi juga iya ya kan, Ya, apapun ya. semua cari karyawan juga saya ya kan. Nah, itu saya lakuin Hmm. sendiri. Nah, sampai 2008, nah itu baru waktu saya udah mulai banyak seminar ya, ikut coaching segala macam, nah itu udah pelan-pelan udah mulai tersistem pekerjaan tersebut. Akhirnya mulai didelegasikan ke tim ya Pak waktu itu Pak ya. Ya, betul. Oke, 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 oke. Dan anyway waktu itu 2008 waktu didelegasikan ke tim itu apa langsung mulus gitu Pak atau gimana kira-kira prosesnya waktu itu Pak? Namanya sebuah perubahan pasti nggak mungkin mulus ya, itu Hmm, pasti ada challenging juga ya. Nah, cuma ya, saya selalu ingat kalau perusahaan itu yang paling penting adalah leadership ya. Kalau ya. leadershipnya bagus, harusnya bawahannya semua mengikuti sih, ya kan. Nah, di situ Hmm, ketika kita udah mulai merapikan administrasi, kita sudah mulai beres-beresin sistem, ya kalau ada pasti ada beberapa karyawan yang tidak bisa ikut, ya itu memang ya. pasti ada yang keluar sih. Nah, itu kita Hmm, siap ya, kita mau tak mau kita harus lepas. Karena memang sudah tidak sejalan lagi. Istilahnya kalau pemimpin perusahaan seperti pemimpin perusahaan seperti supir dalam sebuah bus ya kan. Nah, ya, karyawan itu kan ya. seperti penumpang. Kalau penumpangnya itu ikut supirnya tapi tujuannya berbeda, nah pasti di perjalanan pasti akan ribut terus. Jadi daripada Hmm, nanti penumpangnya ribut terus ya lebih baik supirnya menurunkan aja penumpang tersebut atau penumpangnya yang hmm, turun sendiri. Jadi kita sama-sama bergerak ke tujuan yang sama. Seperti gitu. hmm. Oke, 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 oke. Kalau boleh tahu Pak, sampai saat ini total karyawan PT Transport itu sekarang sudah berapa banyak Pak? Per ini ya per Juli kemarin sekitar 450 orang. Wow, 450 orang ya Pak. Dan ini kan hubungan dengan driver, hubungan dengan angkutan gitu ya kan. Ini bukan hal yang gampang ya Pak ya. Boleh boleh kasih tips nggak Pak? 400 itu 450 belum termasuk driver. Belum Driver itu termasuk kan driver Pak ya. ya itu karyawan kantor ya dan lapangan ya. Kalau driver itu kan armada armada tracking kita sekitar 195 unit. Ya, berarti Wow. ada 195 supir lagi yang ditambah dengan 400 karyawan tersebut. Wow, itu karakternya udah beda-beda Pak ya. Ada Ya, yang orang admin, ada yang orang lapangan gitu ya. Ada yang orang ya, nggak bisa ngomongnya pelan, harusnya ada yang ngomong pelan gitu ya Pak ya. Itu
boleh kasih tips nggak Pak buat teman-teman Pak? Kan masalah leadership ini kan bukan hal yang gampang ya Pak buat sebagian orang ya Pak. Mm. Kira-kira kalau Pak Calvin menyikapi hal itu seperti apa Pak? Maksudnya gimana pertanyaannya, Pak? Untuk terkait dengan building tim, untuk membuat tim dari yang dulu karyawan masih 2004, 2002 itu kan masih baru sedikit ya Pak. Sekarang udah 500 lebih. Ini kan satu hal yang akan challenging lagi gitu ya. Itu apa Pak teknik yang dilakukan? Sebenarnya sih penambahan karyawan itu kan bukan langsung sekaligus tambah 102 orang ya. Itu kan prosesnya kan dari waktu ke waktu, tahun ke tahun. Jadi ya mungkin 1 bulan tambah 4 orang, nanti bulan depan tambah lagi 3 orang. Jadi ya saya pikir ini secara alami aja begitu ya kan. Kecuali hari ini saya punya karyawan 100. Bulan depan tiba-tiba tambah 100 orang. Nah, itu pasti kaget ya. Jadi dalam waktu sekian tahun penambahnya ya secara organik, saya pikir itu biasa sih. Dan kebetulan juga memang saya kan juga banyak belajar ikut seminar ya. Jadi cara merekrut karyawan juga dari awal sudah kita laksanakan ya. Bagaimana mendapat karyawan yang benar dari awal juga itu ada tekniknya juga. Jadi turnovernya itu nggak sampai buat kita pusing ya. Kecuali sales itu memang turnover paling tinggi. Nah, untuk admin, accounting, ya yang lain-lain sih itu bagus ya. Ketika mereka masuk ya keluarnya udah susah gitu. Mereka udah lebih loyal gitu ya Pak. Kalau masuk udah jarang keluar gitu ya. Ini yang non sales ya, non sales non marketing. Kalau sales marketing banyak, turnovernya tinggi banget. Oh, oke. Gitu kalau sampai sekarang Pak Calvin masih terlibat nggak Pak untuk memilih karyawan? Hari ini sudah tidak lagi, karena sama sekali Pak ya. Saya hari ini hanya lebih ke ke policy maker ya, terus menentukan arah kebijakan, membuat strategi, ya target segala macam, yaitu selebihnya itu sudah masing-masing GM saya yang bergerak ya, karena kan hari ini kan saya ada 6 cabang ya, ada di Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, Bitung, Semarang. Jadi masing-masing cabangnya ada GM-nya, ada general manager-nya. Nah, mereka yang sebagai garis depan lah ya untuk bisnis ini, gitu. Jadi yang banyak membuat keputusan secara regional itu mereka masing-masing ya Pak ya yang lakukan gitu ya. Termasuk ya, untuk perekrutan mungkin juga mereka Pak ya tadi ya. Tetap sebelum mereka merumuskan kebijakan itu kan kita berunding dulu ya, kita meeting dulu ya kan. Kayak contoh misalnya di akhir tahun kita sudah mulai menentukan tahun depannya mau seperti apa, targetnya seperti apa. Nah, itu sudah kita mulai tentukan. Nah, nanti eksekusinya mereka yang menjalankan semua gitu. Oke. Jadi udah hitungannya mereka yang tahu apa yang Pak Calvin mau itu kan Pak ya. Apa goal perusahaannya sudah jelas gitu Pak ya. Ya, betul seperti begitu. Ya. Pak, boleh dipetakan enggak Pak? Maksudnya gini. Ada skalanya waktu Pak cerita nanti kan dari awal 2002 Bapak mulai kerja itu kan Bapak seperti super team gitu ya Pak, atau Superman gitu ya Pak, bukan super team, Superman ya Pak ya. Superman, ngerjakan semuanya sendirian gitu ya. Terus sampai tahun keberapa 2008 Bapak mulai cari tim gitu ya, cari tim, akhirnya mulai ada tim yang membantu Bapak. Tentunya kan itu proses yang akan dilakukan sampai akhirnya Bapak mulai mendelegasikan tugas gitu ya. Terus setelah itu apalagi Pak yang dilakukan sampai akhirnya benar-benar timnya itu nih udah kalian yang mengerjakan. Itu ada prosesnya nggak Pak yang dilakukan Pak? Saya masih ingat waktu jadi 2004 itu saya udah mulai ikut seminar ya. Saya masih ingat seminar pertama yang saya ikut itu seminarnya ada Pak Tung, ada Pak James Kui, terus ada ini seminar-seminar akbar itu ya. Nah, di situ saya mulai senang ya ikut seminar, belajar ya kan. Nah, dari belajar tersebut saya banyak dapat masukan-masukan, dapat ilmu-ilmu baru. Nah, itu semua yang saya praktekkan ya. Kemudian di tahun 2008 saya ada ikut coaching gitu ya, Nah, di situ yang saya benar-benar dapat banyak mindset baru ya, banyak pola pikir baru. Jadi cara membuat bisnis ini lebih berkembang lagi ya dengan tim yang lebih bagus. Nah, jadi di tahun 2008 itu
sampai hari ini ya ilmu itu terus saya kembangkan. Jadi walaupun saya udah nggak ini ya, udah nggak begitu aktif di perusahaan ini ya, namun saya tetap monitor, mengawasin ya dengan teknik-teknik yang saya pelajari di tahun 2008 tersebut. Seperti gitu. Jadi tahun 2008 itu sejak Bapak mulai memutuskan mencari tim itu sudah istilahnya Bapak sudah ada business coach yang memang membantu ya Pak untuk mengarahkan lah ya. Akhirnya belajar terus menerus dan itu berproses sampai sekarang gitu ya Pak. Betul. Oke. Nice. Jadi ini satu benar-benar pertumbuhan yang organik ya Pak Calvin ya. Dan ini memang sudah teruji waktu gitu ya selama 2 dekade ya Pak ya. Luar biasa. 21 tahun. Waktu saya mulai baru umur 23. Sekarang saya udah umur 44. Ya. Nice. Keren Pak. Maksudnya bukan hal yang mudah gitu ya untuk sampai ke posisi sekarang ya Pak ya, untuk mengembangkan usaha seperti sekarang ya. Nah, Pak, kalau boleh disimpulkan gitu ya Pak, maksudnya selama Bapak bisa bertahan 20 tahun, apa sih Pak faktor-faktor yang benar-benar membuat Bapak ini usahanya bisa bertahan sampai sekarang Pak? Saya sih kalau ngomong tips ya, itu mungkin ada beberapa ya. Tapi yang paling penting nomor satu mungkin saya bilang karakter dulu sih ya, karakter. Karena sampai hari ini mungkin saya terus menjaga nama baik ya, dari pribadi saya sendiri ya, maupun di perusahaan saya ya kan. Contohnya kalau dalam berbisnis ya, kita kalau hutang ya harus bayar ya kan. Ketika kita berdagang sama siapapun ya jangan membuat orang lain rugi ya. Kita berbisnis harus sama-sama menguntungkan. Nah, dengan karakter seperti begitu, jadi siapapun yang berhubungan bisnis dengan kita, mereka merasa nyaman. Nah, itu kalau karakter kita bagus ya siapapun akan nyaman berbisnis dengan kita. Nah, kalau yang kedua sih mungkin saya pikir ini ya, strategi atau nilai tambah sih. Jadi kayak contoh hari ini, misalnya di kompetitor kita ya kan, kasih harga murah. Nah, customer kita lapor nih ya, tetanggamu itu ada kasih harga lebih murah nih ya kan. Nah, itu bagaimana kita menghadapi situasi tersebut. Apakah kita ikut perang harga, atau kita kasih jurus yang lain tanpa harus banting harga. Intinya sih, dalam berbisnis saya selalu harus punya nilai tambah yang kompetitor lain tidak ada. Nah, seperti itu sih ya kan. Nah, terus kemudian kalau berbisnis itu, ya ini kebetulan juga ya, kalau saya bilang kan ekspedisi ini kan bisnis yang siapapun orang pakai. Saya nggak tahu ceritanya, kalau misalnya 20 tahun yang lalu saya bergabung di bisnis teknologi, saya nggak tahu apakah hari ini masih ada atau tidak. Karena teknologi kan cepat ini ya. Nah, bisnis angkutan ini kan kayaknya sepertinya dia akan selamanya ya, karena setiap orang pun akan membutuhkan jasa pengiriman. Nah, ini yang saya syukurin sih hal tersebut. Nah, yang kemudian kalau tips yang lain sih terus belajar ya. Mungkin Pak Dedi lihat di belakang saya, bukan ini baju buku ya kan. Ya saya kebetulan hobi belajar. Ya, sebulan target harus baca 4 buku, ikut seminar, dengar podcast. Ya, itu tujuannya supaya saya punya mindset yang ini ya, punya mindset yang baru atau ilmu-ilmu baru yang bisa saya praktekkan ke bisnis. Karena kebetulan memang ada orang tidak punya bisnis, tapi dia punya ilmu berbisnis. Nah, itu kan tidak bisa diaplikasikan. Saya punya ilmu berbisnis dan saya punya bisnis. Nah, ini bisa diaplikasikan seperti begitu. Nah, mungkin kalau tips yang lain lagi sih, saya nggak tahu ya ini apakah masuk akal atau tidak. Dan tips yang lain, saya selalu mencari kompetitor yang jauh lebih kuat daripada perusahaan saya. Oke. Tujuannya supaya saya mencari kompetitor yang lebih kuat gitu Pak ya? Ya, tujuannya supaya saya ingin tahu apa keunggulan mereka. Karena kalau mereka punya keunggulan, berarti ada peluang customer saya bisa direbut atau diambil oleh kompetitor yang tersebut. Nah, itu yang harus saya antisipasi. Itu kalau boleh diwujudkan dengan contoh konkretnya seperti apa, Pak? Contoh gini ya, waktu 4-5 tahun yang lalu ketika teknologi lagi gencar-gencarnya ya. Saya masih ingat waktu itu Bluebird sampai merah rapor keuangannya ya. Karena dihajar oleh
oleh Gojek, Grab ya kan. Nah, di situ Ya. saya sudah mulai mengantisipasi. Kira-kira kalau kompetitor saya ada yang seperti begini, nah apa yang harus saya lakukan? Nah, di situ saya udah mulai masuk ke dunia online, ya, dunia digital marketing. Nah, saya antisipasi dulu gitu, jangan sampai Hmm. terlambat nanti ini ya ada kompetitor yang udah duluan, saya terlambat ya kalah gitu sih. Itu contohnya sih Pak Deddy. Hmm. Jadi Bapak ngeliatin kompetitornya Bapak ngapain gitu ya Pak ya. Terus Bapak, Ya, oke, saya lakukan nih misalnya gitu ya. Mereka lakukan A, dan Bapak juga lakukan misalnya yang A plus gitu ya Pak ya. ya, saya mengikuti, bahkan saya harus menambahkan juga ya supaya ya itu kembali lagi ke nilai tambah. Jangan sampai di perusahaan saya itu nggak punya nilai tambah, malah nilai tambah itu dimiliki oleh kompetitor saya. Itu jangan sampai terjadi. Oke. Nice. Ini memang satu hal yang wajib dilakukan terus-menerus ya Pak ya. Belajar, Ya, mengamati kompetitor ini ya. Dan mm, ini yang memang teman-teman juga semua harus perlu perhatikan gitu ya, bahwa jadi seorang pengusaha ini waktu tambah tahun gitu ya, tambah banyak kompetitor gitu ya. Nggak boleh ya berhenti betul, belajar, harus terus belajar. Oke, oke, betul, oke, oke. betul. Oke. Nice. Jadi memang satu faktor yang wajib ya Pak ya untuk dilakukan ya Pak, belajar dan compete dengan kompetitor gitu ya. Ya betul. Oke. Mm, Nah Pak, kalau misalnya ini Pak boleh di flashback gitu ya Pak ke belakang gitu ya. Tadi Pak cerita soal dari awal Bapak 2002, 2008, akhirnya boom 2008 sampai akhirnya Bapak berhasil ke dalam posisi aku udah nggak banyak ngurusin di perusahaan gitu ya. Bapak mulai pikir banyak strategi, mulai mikir banyak mungkin ngambil arah gitu ya, belajar gitu ya, ikut ya. seminar. Nah, itu sampai posisi, maksudnya gini, dalam kondisi seperti apa Pak? Bapak bisa memutuskan seperti itu? Maksudnya, yowis aku udah nggak terlibat nih, gitu ya? Ketika saya sudah ini ya mengangkat GM ya General Manager untuk memimpin sebuah cabang, nah otomatis kan berarti di cabang tersebut saya sudah tidak perlu harus ikut operasionalnya secara keseluruhan ya. Saya hanya Hmm, ibaratnya seperti ini ya, seperti seorang pelatih gitu ya, dengan ya. uh, contohnya kalau saya bilang sih olahragawan ya, dengan pelatihnya. Nah, olahragawannya yang latihan yang bertanding. Nah, sebagai pelatih saya di samping atau di pinggir lapangan saya melihat, oh kalau ada yang salah, nah Ya. itu yang saya nanti ingatkan, saya nanti menyampaikan, bahkan menegur gitu ya kalau ada yang salah ya. Nah, itulah tugas saya yang saya lakukan sampai hari ini. Oke. Itu enggak sampai ada perasaan seperti ini, Pak. Maksudnya kan kalau saya melihat dari beberapa pengusaha gitu ya, Pak, terutama yang sudah masuk ke dalam zona mereka ini pengen melepas perusahaannya, tapi mereka khawatir gitu ya. Ada zona itu di mana mereka khawatir, Pak, ternyata timnya ini masih belum nih sepemikiran dengan saya. Oh, ternyata tim ini masih belum selihai saya gitu mungkin, Pak ya. Atau tim ini masih Ya, belum bijak saya waktu ngambil keputusan. Ada nggak Pak pemikiran seperti itu Pak waktu mau melepas Pak? nah itu tadi yang seperti judul yang Hmm. kita bahas ya. Kadang ada bisnis yang bisa bertahan lama, tapi Ya. tidak bisa berkembang. Ada bisnis yang bisa berkembang tapi tidak bisa tahan lama, ya kan? Hmm. Nah, kalau misalnya seorang pemimpin dia mau melakukan semuanya, dia mau handle semuanya, nah itu bisa dipastikan perusahaan tidak bisa berkembang. Saya masih Hmm. ingat, saya masih ingat ya di toko Mangga 2 ya. Ini teman juga lah ya, dia teman juga. Ya. Dia itu punya bisnis toko sound system gitu ya kan. Hmm. Waktu saya belanja di toko dia itu kalau karyawannya yang layani sih kayaknya nggak nggak mungkin bisa terjadi transaksi gitu ya kan, karena Ya. karyawannya kayak kayak tahu sendiri lah ya, Hmm. laku syukur, nggak laku juga nggak apa-apa ya kan. Nah ketika Hmm. waktu saya nggak jadi beli, bosnya datang ditawar-tawarin ya, namanya juga bos ya kan, ngomong lebih pinter ya, jago nawar, akhirnya saya beli sama dia ya kan. Nah Hmm. di situ kan bisa diambil kesimpulan ya bahwa toko itu kalau nggak ada bosnya, nggak ada ownernya, itu nggak bisa jalan. Karena kok Ya. karyawannya yang jualan, nggak ada yang mau beli. Ketika bosnya jualan, baru ada yang mau beli.
Jadi bosnya nggak mungkin bisa buka cabang. Nah seperti begitu. Jadi Hmm. saya selalu punya mindset, saya nggak mau jago saya nggak mau jago ke semua hal. Saya nggak mau jago di semua bidang. Hmm. Ya cukup memang saya punya kelebihan apa itu yang saya pertahankan. Nah yang saya kurang jago itu yang saya minta partner saya untuk bantu urus atau tim yang bantu urus seperti begitu. Hmm. Oke, oke. Jadi malah mindset yang perlu ditanamkan sama teman-teman ini kalau sampai Anda malah masih mau terlibat banyak gitu Pak dalam perusahaan. Berarti malah nggak jalan nih Pak usahanya Pak ya. Saya sih nggak berani bilang ya, karena mungkin aja ada yang mau urus sendiri bisa berkembang juga. Ya, tapi Ya, kalau saya ya. pribadi sih, sepengamatan saya sih agak susah kalau kalau seorang owner itu, seorang pemilik bisnis, kalau dia mau handle semuanya dan dia mau berkembang pesat, nah ini saya pikir sih tantangannya pasti sangat berat sekali. Kecuali memang dia Hmm. dia punya mental itu luar biasa ya. Kalau saya sih, Ya, saya ya, nggak ya. yakin mental saya sebagus itu. Ya, 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 ya. Memang pasti cara orang beda-beda Pak. Tapi memang kalau saya lihat banyak pengusaha besar seperti Bapak memang melakukan mau tidak mau harus dilepas dan dipercayakan Ya, sama orang lain ya Pak. Nggak bisa dikerjakan semua sendiri ya. ya Ya, betul, ya, ya, betul. ya. Ya, oke, oke. Mm. Nice, 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 nice. Pak izin bertanya Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Andri nih. Oh, Pak oke. Andri Wah, Pak tanya Andri nih nih. ya. Mm. Ya, Pak Andi tanya, Pak, apa mimpi atau cita-cita Pak Calvin 5 tahun ke depan, Pak? Kalau boleh Wah, dibongkar ini. nih, Pak. Ya, dulu mimpi saya ini ya. Mimpi saya kan 5 tahun lagi mau jadi ekspedisi terbesar, nanti mau jadi Ya, apa ya, anggota terbesar ya. Dan sepertinya itu ya, sudah terwujud, ya sudah terwujud. Kita Transporindo ini kalau untuk Indonesia itu, saya pikir 5 besar kita masuk ya. Nah, ya, jadi benar. ditanya untuk 5 tahun lagi seperti apa, Pak Andri ini saya agak kurang bisa menjawab karena kenapa? Persaingan hari ini sangat luar biasa ya. Kalau misalnya saya Hmm, punya misi 5 tahun ke depan, itu mungkin 1-2 tahun kemudian itu sudah harus berubah karena persaingan. hmm, Nah, jadi saya lebih baik memikirkan tahun depan mau seperti apa, 2 tahun lagi mau seperti apa. Ya itu dulu. Jadi ini hmm. saya terpaksa harus menyempitkan umurnya Ya, ini, bukan berpikir 5 atau siap. 10 tahun. Nah, jadi kalau Ya. tadi saya bilang untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan ya kita terus inilah ya menambah armada. Armada itu adalah tracking ya, menambah armada Ya. tracking. Ya kita terus buka cabang ya seperti begitu. Jadi goal berikutnya lebih kepada buka cabang ya, Pak ya, buka cabang, Ya, nambah armada dan sebagainya ya. Oke, oke, ya, oke, ya. oke, oke. Apa mungkin sampai nambah ini Pak kantor di luar negeri gitu mungkin? Eh, ada kepikiran itu, cuma ya harus saya akui ya untuk SDM-nya sih memang belum kepikiran ini SDM-nya seperti apa yang karena kalau buka di luar negeri itu kan udah harus punya mindset yang berbeda ya. Itu dari segi Ya. bisnisnya juga udah berbeda, nanti dari culture budaya juga udah berbeda, bahasa juga semua udah berbeda. Nah, ini sebuah tantangan yang mungkin tidak gampang ini. Tapi ya tetap saya ada kepikiran juga seperti itu. Oke, 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 oke. Pak, kalau boleh balik tadi Pak ngomong soal persaingan gitu ya Pak ya. Nah, Hmm. kalau misalnya Pak, tadi Bapak cerita toh, bahwa Bapak ingin menambahkan added value gitu ya kepada Ya. customer. And Hmm. then ternyata Pak, customer meniru dengan apa Bapak lakukan gitu sama aja gitu ya. Terus gimana Pak caranya bisa bertahan dengan kondisi seperti itu? Maksudnya kompetitor meniru gitu ya? Ya, kompetitor akhirnya lihat, oh dia juga niru balik nih, oh Pak Calvin nambahin value nih, oh saya tambahin value juga gitu. Akhirnya strateginya sama misalnya gitu ya Pak. Itu Ya. pernah ngalamin nggak Pak? Pernah ngalamin nggak seperti itu? Eh, saya ambil contoh ini ya. Saya pernah menelepon, eh, saya pernah hubungi ini. Saya pernah hubungi kompetitor saya gitu. Tapi saya bukan Ya, bilang dari Transporindo ya. Yang ya, saya ya. temui waktu saya telepon itu telepon di kantornya aja waktu bunyi itu sampai puluhan kali baru ada yang angkat telepon, ya kan. Oke, Nah, di situ saya udah merasa saya perusahaan Transporindo ini menang. punya nilai tambah. Karena kenapa? Ya. Dari dulu saya udah bilang ke tim saya ya, telepon bunyi paling lama 3 kali harus diangkat, Hmm, nggak boleh lebih hmm, dari itu.
Nah, jadi saya sampai hari ini pun masih iseng-iseng telepon ke kantor sendiri ya, cabang sendiri ya. Kalau ada yang angkatnya lama, nah itu saya tegur langsung GM-nya, ya kan. Nah, Hmm. selain itu saya juga pernah iseng-iseng juga ya telepon ini ya. Ini kita ngomong sih handphone marketing ya, tetangga juga Ya, kompetitor ya. ya kan. Udah lewat jam kerja ini, nggak diangkat, Hmm. nggak diangkat. Nah, Oh. jadi di situ saya juga langsung ngomong ke tim sales saya. Saya bilang, kalian kalau ditelepon oleh customer 24 jam ya harus diangkat. Hmm. Karena itu ada nilai jual. Karena di tempat lain, Hmm. di tetangga itu di luar jam kerja ada yang tidak angkat. Kalau Ya. Transporindo sales yang angkat, nah itu adalah nilai tambah. Nah, Hmm. hal-hal kecil seperti inilah yang selalu saya cari ya, di mana kalau memang ada itulah menjadi nilai tambah. Karena saya selalu berpikir dari sudut pandang customer. Kalau saya Ya, ya. telepon kantor yang ngangkat lama banget, ya pasti jengkel juga ya. Atau saya hubungi salesnya ya di luar jam kerja, tapi dia nggak mau angkat, alasannya udah di luar jam kerja. Nah, saya juga sebagai customer nggak senang juga. Nah, itulah yang saya selalu Hmm. sampaikan ke tim saya. Inilah yang maunya oleh customer. Bahkan saya juga membuat sebuah kayak kuesioner jadi isi oleh Ya. customer juga. Mereka maunya seperti Ya. apa yang mereka harapkan. Nah, itulah kita lakukan juga untuk perbaikan service seperti begitu. Hmm. Oke, 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 oke. Jadi akhirnya yang lain berhenti untuk berubah, Bapak terus berubah ya, Pak ya, dengan kondisi itu ya, Pak ya. Ya, saya yang paling penting adalah begini ya. Saya selalu melihat dari sudut pandang customer. Ketika Ya, mereka ya. ketika seorang customer berhadapan dengan tim Transporindo, apa yang Hmm. mereka rasakan. Nah, jadi saya Hmm. ya contohnya aja, ya, saya sering misalnya menyamar sebagai Hmm. customer ya. Saya telepon. Nah, saya mendengar juga kira-kira waktu cara ngomong mereka seperti apa, apakah ramah atau gimana. Nah, itu yang saya juga cek ya kan. Kalau memang menurut saya ini suaranya nggak ramah, nah ini saya langsung minta perbaikan ya seperti begitu. Hmm. Oke, oke, oke. Bapak cek sendiri ya, Pak ya, untuk menelpon Ya, customer service apa marketing Bapak, Pak ya. betul. Oh, oke. Kadang minggu juga saya sering telepon dengan nomor tak dikenal ya. Cuma pengen tahu Ya, aja sih mereka angkat atau tidak gitu. ya, ya, ya. Ya kan? Hmm. Terus ternyata juga diangkat ya, Pak ternyata, Pak ya. Ya, untungnya sih diangkat. Kalau nggak diangkat dapat SP1 ini ya. Ya, auto meeting mingguan langsung di ini ya, langsung dijadikan sebagai contoh bahan pembelajaran. Jadi meeting mingguan langsung dipanggil ya. Iya, ya benar, meeting mingguan pasti dipanggil, pasti Pas dipanggil. dipanggil ya. Oke, oke, oke. Iya, Jadi Bapak sampai hari ini pun masih terlibat meeting mingguan ya, Pak, sampai sampai hari ini, Pak eh ya. tadinya iya meeting mingguan, sekarang saya udah ke meeting bulanan sih. Oke, jadi mingguan biar tim yang lakukan GM, Bapak udah nggak, Ya, anu Bapak ke bulanan sekarang ya. betul, betul, Oke, oke, betul. oke, 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 oke. Nice, nice. Ini Mm. banyak insight-insight yang menarik ya, guys ya. Kalau teman-teman perhatikan ya. Jadi kayak teman-teman, memang yang saya belajar ya, seorang pengusaha yang sukses itu memang seperti yang Pak Calvin lakukan, gitu ya. Bahwa tidak bisa hanya berhenti. Ya udah, saya udah bagus berhenti ya, tapi terus berubah ya, mencari lagi apa yang baik, mencari lagi apa yang baru, dan kayak tadi ya, telepon 24 jam harus diangkat, testing Ya, sendiri untuk di telepon dan sebagainya. Nah, ini yang memang luar biasa. Dan teman-teman kalau tadi belum sempat atau mungkin teman-teman barusan join ya, teman-teman coba ulangin lagi ya. Ini satu contoh nyata bahwa bisnis bisa ditinggal-tinggal ya, bahwa bisnis Anda bisa dijalankan tanpa stres ya, dan tanpa harus Anda tuh stay terus di sana ya. Tapi ada roadmap-nya, ada langkahnya. Pak Calvin dari 2002 bekerja gitu ya, jadi Superman gitu ya, ya penagihan, ya keuangan, ya marketing, ya operational gitu ya, sampai terakhir 2008 mulai dipindah ya tadinya berjibaku, masih terlibat di dalam tim, sekarang sampai yang sekarang sudah tidak pernah banyak meeting, malah pikirnya sudah strategi dan kawan-kawan. Nah, ini ada roadmap-nya teman-teman. Tapi teman-teman boleh lihat lagi ya di rekaman yang tadi, teman-teman boleh lihat nanti video ini akan kita rekam, kita akan save ya di IG Live kita akan collaborate dengan Pak Calvin, terus juga akan kita posting juga di YouTube teman-teman. Terus teman-teman kalau misalnya senang belajar lewat audio, bisa juga belajar di Spotify, kami juga ada Spotify, dan coba diputar ulang.
Ya, yakin dan percaya banyak materi daging yang disampaikan oleh Pak Calvin di dalam apa yang dia lakukan seharinya, gitu ya. Tentunya harus terus berubah ya Pak ya, jadi lebih baik ya Pak Calvin ya. Ya, betul. Siap. Wah, Pak ini nggak kerasa Pak sudah hampir 1 jam Pak. Ternyata kita ngobrol Pak. Gitu. Oh, Asik dengerin udah 1 jam. ceritanya Pak Calvin Pak. Wah, Udah 1 jam kerasa ya. ternyata gitu ya. Nggak kerasa gitu ya. Enjoy sekali Pak saya dengarkan Pak cerita ini asik sekali dan saya jujur Pak saya juga ikut belajar Pak dari apa Pak sampaikan gitu ya. Dari cerita-cerita Pak Calvin tadi gitu ya. Nah, Ya. kalau boleh diberikan penutup Pak gitu ya untuk teman-teman sebagai penyemangat gitu ya. Apa Pak kata-kata mungkin apa pesan-pesan dari Pak Calvin untuk teman-teman yang lagi berjuang di dalam bisnisnya sekarang Pak? Ini kalau buat teman-teman yang sedang berjuang ini, saya Ya. sedang berjuang dalam bisnis ya. Kalau melihat histori yang saya alami sih, jadi ini ya, jadi pemimpin itu tidak gampang sekali lagi ya, sangat tidak gampang. Ya. Itu mindset kita harus memahami dulu ya. Jadi kalau jadi pemimpin itu tidak gampang ya pasti masalahnya cukup banyak ya. Saya sampai hari ini pun banyak yang bilang, wah sekarang Pak Kevin enak ya, orang sudah ini ya, sudah nggak begitu sibuk ya. Ya memang kalau dilihat dari luar seperti begitu, cuma kalau memang dilihat dari dalam, justru saya sebagai pemimpin hari ini, laporan yang masuk ke saya semua adalah masalah. Semua hari ini berita yang masuk semua adalah masalah. Karena kenapa? GM-GM yang menginfo ke saya semua adalah masalah. Nah, kalau saya adalah pemimpin, berarti saya harus ikut membantu bagaimana mencarikan solusi juga buat mereka. Nah, sebagai kita nggak boleh bilang, ini kan urusan kamu. Nggak bisa, ya kan? Karena ketika anggota sudah mulai cari pemimpin itu adalah boleh bilang adalah tempat yang terakhir ya, mereka itu mencari sebuah solusi. Kalau kita tidak memberikan mereka solusi, ya mereka pasti akan nanti mencari solusi yang salah, nah nanti itu malah berakibat fatal ke perusahaan juga. Jadi saya hanya bisa bilang, jangan cepat menyerah aja sih kalau ada masalah ya kan, karena pasti sampai ada waktunya, ya itu, ya kalau belajar dari pengalaman saya sih, butuh waktu lah ya, mungkin 2 tahun sampai masalah itu bisa tersettle sih. Nah, masalahnya bisa bertahan nggak sampai selama itu. Ya. Nice Pak, nice ya. Jadi pemimpin itu tidak gampang ya Pak ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah harus tahu bahwa Anda sebagai pengusaha itu sebuah gift ya. Dan Anda sebagai seorang pengusaha bukan hanya pengusaha, tapi juga seorang pemimpin ya, pemimpin dari karyawan-karyawan Anda. Dan itu memang sebuah responsibility ya Pak Calvin ya. Responsibility ya, Anda bisa harus membantu tim Anda untuk bertumbuh, membantu mereka untuk mengatasi masalah dan ya karena Anda paling atas gitu ya, bukan berarti Anda harus dilayani, tapi bagaimana Anda bisa membantu mereka lebih banyak gitu Pak, untuk melayani mereka gitu ya Pak Calvin ya. Ya. Sama satu lagi nih Pak Deddy nih. Sebagai pemimpin ini kita, tadi yang Pak Deddy bilang, ada sebuah berkat ya, anugerah juga ya. Jadi saya bersyukur hari ini saya bisa memimpin sebuah perusahaan ya, karena saya dan partner ya bisa memimpin sebuah perusahaan dengan karyawan 400 orang lebih. Sebenarnya pengusaha itu adalah, saya bilang pengusaha itu adalah orang yang baik hati. Kenapa saya bilang baik hati? Karena pengusaha itu mereka memberikan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu misalnya kita merekrut 1 orang. Ketika kita merekrut 1 orang, itu ada di rumahnya ya, ada suami atau ada istri yang kita ikut memberikan nafkah juga buat mereka. Nah, di mana kalau ini kita bisa semakin membuka lapangan pekerjaan, semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari perusahaan yang kita buka tersebut. Nah, jadi ini yang saya bilang ya, kalau kita punya bisnis, sebenarnya itu adalah berkah juga buat kita dan buat orang lain. Seperti itu, Pak Deddy. Nice. Mari kita menjadi berkat ya Pak ya untuk orang lain juga ya Pak, karena kita memberikan makan bukan 1 orang, tapi sekitarnya juga ya Pak Calvin ya. Betul. Ya, betul. Oke, nice. Semangat teman-teman ya, yang pengusaha yang lagi nonton video IG Live hari ini ya. Teman-teman lagi jadi saluran berkat guys ya, dan itu suatu berkat yang luar biasa teman-teman semua.
Oke, Pak Oke. Calvin, luar biasa Pak Calvin sharingnya hari ini. Saya sendiri Pak merasa terberkati. Yuk teman-teman yang merasa terberkati hari ini, boleh yuk dikasihin love, dikasihin api-api, dikasih 100, kasih jempol ke Pak Calvin ya. Supaya kita tahu ya, sama-sama tahu ya, Pak Calvin hari ini sharingnya luar biasa ya, sangat memberkati sekali kita ya. Dan yakin dan percaya teman-teman ya, apapun yang di-sharingkan hari ini pasti sangat bermanfaat buat teman-teman. Silakan teman-teman boleh review lagi, ulang lagi supaya bisa banyak belajar ya dari Pak Calvin. Untuk Pak Calvin, thank you so much ya Pak ya sharing hari ini Pak, sangat memberkati banget Pak. Semoga sharingnya Bapak juga yang disempatkan hari ini Pak ya, bisa berdampak juga untuk banyak orang ya. Dan tentunya saya juga berdoa untuk Bapak dan keluarga juga semakin sehat ya Pak, semakin sukses ya, semakin bahagia Pak Calvin ya. Ya, Oke. saya terima kasih juga ya, terima kasih kepada Pak Deddy juga sudah meluangkan waktu buat acara seperti begini ya. Ini terima kasih juga ya, terima kasih Pak Deddy. Sama-sama Pak Calvin. Nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi Pak Calvin ya. Mungkin pas saya ke Jakarta kita bisa bertemu Pak Calvin ke Surabaya Pak. Monggo Pak, bisa kontak-kontak Pak, siapa tahu bisa pertemuan atau dinner atau lunch. Siap. Siap, Pak Deddy. Ya. Oke, kalau gitu ya. Thank you so much Pak Calvin. Ya. Selamat beristirahat Pak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.